Ketika sudah dipeluk, si anak membuat gerakan-gerakan yang membangkitkan syahwat orang itu, terus-menerus hingga ketika hasratnya sudah terlihat. Si anak mengajarkan apa yang harus dilakukannya. Sampai akhirnya perbuatan sodomi pertama dalam sejarah peradaban manusia pun terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan awal mula perilaku menyimpang kaum Sodom. Dahulu kala ada sebuah wilayah yang bernama Al-Mutafikah. Di dalamnya terdapat 5 kota, yaitu Sabah, Sarah, Amarah, Duma, dan Sodom. Kota yang terakhir disebut adalah kota yang paling besar di antara kelimanya. Ke wilayah itulah kelak Nabi Lut alaihissalam akan diutus. At-Tabrani dalam kitabnya yang berjudul Tarik al-Rasul wal al-Muluk menyebutkan bahwa Sodom terletak di Yordania. Sementara itu, Ibnu Katsir dalam kitabnya yang berjudul Qisas al-Anbiya menyebutkan dengan lebih detail. Menurut dia, lokasinya berada di pantai bagian barat Laut Mati, atau dalam bahasa Arab disebut Al-Bahar Al-Mayyit. Perilaku menyimpang yang dilakukan kaum Nabi Lut alaihissalam ialah homoseksual atau memuaskan hasrat seksual dengan sesama jenis. Perilaku ini setidaknya disinggung dalam Al-Quran, dan salah satunya terdapat pada surat Al-A'raf ayat 80-81. Dan kami telah mengutus Lut kepada kaumnya. Dan ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, "Mengapa kau mengajarkan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, tetapi kamu adalah kaum yang melampaui batas." Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan besar pada peristiwa kaum Lut ialah dari mana mereka bisa memiliki perilaku menyimpang tersebut. Imam As-Suyuti dalam kitabnya menukil riwayat Ibnu Abbas menyebutkan bahwa pada awalnya kaum Sodom memiliki pohon dan kebun yang lebat buahnya. Akan tetapi suatu ketika mereka tertimpa musibah paceklik hingga kekurangan pangan. Lalu sebagian dari mereka berkata bahwa musim paceklik ini disebabkan oleh banyaknya orang-orang asing yang berkunjung ke negeri Sodom. Oleh karenanya, apabila menemui orang asing tersebut, maka kumpulilah ia dengan cara sodomi. Setelah itu, niscaya mereka tidak akan datang lagi ke negeri ini. Tak disangka, ternyata anjuran yang bersifat tahayul ini diikuti oleh kaum Sodom, hingga pada akhirnya menjadi kebiasaan bagi mereka. Selain kisah itu, Muhammad Syahir Al-Aidrus dalam bukunya yang berjudul Perjumpaan dengan Iblis mengisahkan umat Nabi Lut alaihissalam termasuk kaum yang banyak dikaruniai kelebihan. Mereka suka bersatu dan bergotong royong dan bisa berangkat kerja bersama-sama, meninggalkan istri dan anak-anak mereka di rumah. Iblis tidak menyukai hal itu, dan banyak upaya yang telah dilakukannya, namun kurang berhasil. Sungguh sulit menyesatkan kaum yang suka persatuan. Akhirnya, dia mendapatkan ide. Setiap kali mereka pulang kerja, hasil pekerjaan mereka dirusak dan dihancurkan oleh iblis. Keesokan harinya, mereka bertanya-tanya siapa gerangan yang merusak pekerjaan mereka.
membuat hari kemarin menjadi sia-sia dan memperlambat produksi. Kerja mereka menjadi tidak efektif. Mereka kesal sehingga mereka bersepakat bahwa jika pelakunya tertangkap, dia akan dijatuhi hukuman berat. Pada hari berikutnya, iblis menjelmakan diri menjadi seorang anak muda yang manis dan menawan sekali tampangnya. Ketika kaum Nabi Lut pergi kerja keesokan harinya, mereka melihat anak itu dan menyadari bahwa anak itulah pelakunya. Maka langsung saja mereka mengejar dan menangkapnya. Dan setelah anak itu mengakui perbuatannya, mereka menjatuhinya hukuman mati. Sambil berpikir lebih jauh, mereka memikirkan apakah harus menunggu supaya ketahuan siapa orang tua atau kerabatnya, atau diadili terlebih dahulu. Mereka pun memutuskan untuk mengurung anak itu dan menggilir orang untuk menjaganya. Malam itu juga, ketika sudah masuk waktu tidur, anak itu pura-pura sedih dan berteriak meratap. Karena terganggu dan mulai merasa kasihan, si penjaga menghampirinya sembari bertanya, "Ada apa denganmu?" "Ayahku selalu memelukku saat aku hendak tidur," jawab dia. Si penjaga menjadi tidak tega. Akhirnya dia berkata, "Ya sudah, sini kupeluk." Ketika sudah dipeluk, si anak membuat gerakan-gerakan yang membangkitkan syahwat orang itu, terus-menerus hingga ketika hasratnya sudah terlihat. Si anak mengajarkan apa yang harus dilakukannya. Sampai akhirnya perbuatan pertama dalam sejarah peradaban manusia pun terjadi. Pagi harinya, ketika dia bangun, anak itu sudah tidak ada. Orang itu pun menceritakan segala sesuatu yang terjadi dengan berapi-api dan mencontohkannya. Teman-temannya menjadi penasaran hingga akhirnya mereka saling mencoba melakukannya juga. Akhirnya, hari demi hari, kerusakan moral itu terus meluas dan menjadi kebiasaan. Iblis adalah yang pertama mengajarkan, lalu diteruskan oleh orang yang menggaulinya. Tidak puas dengan itu, iblis harus menyelesaikan misinya. Dia sekarang menjelma menjadi seorang wanita dan pergi mempengaruhi kaum wanita sambil berkata, "Sesungguhnya laki-laki kalian sudah saling suka sama suka. Kalian sudah tidak dibutuhkan lagi." Iblis lalu mengajarkan hal baru kepada kaum wanita hingga mereka merasa saling mencukupi kebutuhan biologis mereka satu dengan yang lainnya. Ibnu Katsir mengatakan, dari sinilah pada awalnya hubungan seksual yang dilakukan di antara sesama laki-laki disebut sodomi. Nama itu diambil dari nama sebuah kota, Sodom. Penduduk kota ini melakukannya secara terbuka dan tanpa malu-malu. Bukan hanya itu, dalam sebuah riwayat dikatakan, mereka juga melakukannya dengan paksaan terhadap siapapun yang sedang melintasi kota tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengutus Nabi Lut untuk meluruskan mereka. Sayangnya, nafsu mereka terlalu mendominasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menghukum kaum Sodom. Mereka mati secara mengenaskan. Perbuatan kaum Nabi Lut merupakan perilaku yang tercela. Disebutkan bahwa mereka suka menyetubuhi laki-laki dibandingkan menggauli wanita yang sudah dinikahi. Padahal berhubungan dengan wanita yang sah memungkinkan bisa melahirkan keturunan dan meneruskan keberlangsungan hidup manusia.
Asy-Syahrawi menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan manusia dengan sedemikian rupa dan menjadikan syahwat dalam keadaan normal, sehingga bermanfaat dan bernilai positif. Allah pun sudah menciptakan perempuan dengan rahim sebagai alat reproduksi, sehingga selain sebagai penyalur syahwat, juga yang paling utama ialah melanjutkan garis keturunan. Namun bila hasrat ini tidak disalurkan secara semestinya dan di luar kewajaran, maka itu dinamakan melampaui batas. Dan itulah kisah awal mula dari kaum Sodom bisa menyimpang. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.